Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Lauren dengan NPM 221705065 dari kelas C akan membacakan tugas matematika. Yang pertama adalah tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dalam kurung X plus Y sama dengan 10. Angka pertama adalah kita jadikan seperti ini. D per dx dalam kurung XY saya ulangi, D per dx buka kurung xy buka kurung x plus y tutup kurung sama dengan D per dx dalam kurung 10. Lalu kita lanjutkan lagi, D per dx buka kurung x kuadrat y ditambah x y kuadrat tutup kurung sama dengan D per dx dalam kurung 10. Lalu D per dx dalam kurung x kuadrat y ditambah D per dx dalam kurung xy kuadrat sama dengan D per dx dalam kurung 10. Lalu tanda panah di sini untuk menjelaskan aturan perkalian, di mana U sama dengan X kuadrat dan kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 2X. Lalu Y kita jadikan V sama dengan Y, V aksen sama dengan DY per DX. Lalu untuk XY kuadrat, kita gunakan juga aturan yang sama, U sama dengan X, kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 1. Begitu juga dengan Y, V sama dengan Y kuadrat, kita turunkan menjadi V aksen sama dengan 2Y dikali DY per DX. Lalu 2XY plus X kuadrat dikali DY per DX ditambah Y kuadrat ditambah 2XY dikali DY per DX sama dengan 0. X kuadrat dikali DY per DX ditambah 2XY dikali DY per DX sama dengan min 2XY min Y kuadrat. DY per DX dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY sama dengan min 2XY dikurang Y kuadrat. DY per DX sama dengan min 2XY dikurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah 2XY. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lurus 2XY kuadrat ditambah X kuadrat plus ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1,2. Pertama kita jadikan seperti ini. D per dx dalam kurung 2XY kuadrat ditambah D per dx dalam kurung X kuadrat Y sama dengan D per dx dalam kurung 8. Lalu kita gunakan aturan perkalian lagi seperti nomor 1. Kita jadikan X-nya U sama dengan 2X diturunkan menjadi U aksen sama dengan 2. Begitu juga dengan Y kuadrat. V sama dengan Y kuadrat kita turunkan menjadi V aksen sama dengan 2Y dikali DY per DX. Begitu juga dengan bagian yang ini. X-nya kita gunakan aturan perkalian. U sama dengan X kuadrat kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 2X. Y kita gunakan juga V sama dengan Y, V aksen sama dengan DY per DX. Lalu setelah itu 2Y pangkat 2 ditambah 4XY dikali DY per DX ditambah 2XY ditambah X kuadrat dikali DY per DX sama dengan 0. 4XY dikali DY per DX ditambah X kuadrat dikali DY per DX sama dengan min 2Y kuadrat dikurang 2XY. Lalu DY per DX dalam kurung 4XY ditambah X kuadrat sama dengan min 2Y kuadrat dikurang XY. DY per DX sama dengan min 2Y kuadrat dikurang 2XY per 4XY ditambah X kuadrat. Kita substitusikan dengan berikut. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. M sama dengan DY per DX sama dengan min 2 dalam kurung 2 kuadrat dikurang 2 dalam kurung 1 dikali dalam kurung 2 per 4 dikali 1 dikali 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan
min 8 dikurang 4 per 8 ditambah 1, yang hasilnya min 12 per 9, dan dapat kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 3. Maka Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan negatif 4 per 3 dalam kurung X min 1. 3Y dikurang 6 sama dengan min 4X plus 4, 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 10. Y sama dengan negatif 4 per 3X ditambah 10 per 3. Lalu lanjut ke nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen dalam kurung X, df, dan juga df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali 5. Jawab. F aksen dalam kurung X sama dengan limit H sama dengan 0, F dalam kurung X plus H dikurang F dalam kurung X per H. Limit H sama dengan 0, X plus H kuadrat dikurang 5 dikurang X kuadrat dikurang 5. Limit H sama dengan 0, X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikurang 5 dikurang X kuadrat ditambah 5. Limit H sama dengan 0, 2X H ditambah H kuadrat per H. Karena dibagi H, maka H yang ada di atas ini kita hilangkan dan hanya menyisakan satu H, yaitu 2X plus H, yang dimana H sama dengan 0, yang berarti sama dengan 2X plus 0, yang hasilnya 2X. Lalu untuk Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5, df sama dengan yang dimana X anggota bilangan real. Lalu F aksen dalam kurung X sama dengan 2X. df aksen sama dengan X dalam anggota bilangan real. Lalu lanjut ke nomor 4. Batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1 per 3x kuadrat ditambah px kuadrat ditambah px ditambah 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan 0 adalah, syaratnya adalah selalu turun, maka f aksen dalam kurung x kurang dari 0. Berarti f aksen x definisi negatif. Lalu syarat berikutnya a lebih kecil daripada 0, D lebih kecil daripada 0, atau B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil daripada 0. Lalu Fx sama dengan AX pangkat N. F aksen X sama dengan N dikali AX pangkat N dikurang 1. F aksen X sama dengan 3 dalam kurung min 1 per 3 X pangkat 3 kurang 1 ditambah 2px pangkat 2 kurang 1 ditambah 1px ditambah 1 kurang pangkat 1 kurang 1, yang hasilnya negatif x kuadrat ditambah 2px ditambah p. Maka b kuadrat dikurang 4ac lebih kecil daripada 0 sama dengan 2p kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dalam kurung P lebih kecil daripada 0. 4P kuadrat dikurang 4P lebih kecil daripada 0. 4P dalam kurung P kurang 1 lebih kecil daripada 0. Yang hasilnya 4P sama dengan 0 atau ini mana P sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat dikurang 18x ditambah 5 naik pada interval keberapa? Jawab. Suatu fungsi akan naik jika f aksen x lebih besar daripada 0. F aksen x sama dengan 3x pangkat 3 kurang 1 ditambah 2 dikali 3 per 2 x pangkat 2 kurang 1 dikurang 1 dikali 18 x 1 kurang 1 ditambah 0.
yang hasilnya 3x kuadrat ditambah 3x negatif 18. Maka 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 18 lebih besar daripada 0. X kuadrat ditambah x negatif 6 lebih besar daripada 0. Yang dimana hasilnya x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.